Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan pengajian kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi salah satu cara kita untuk mengisi waktu di bulan Ramadan dengan cara yang baik, diniatkan ibadah kepada Allah yang mudah-mudahan menjadi amal saleh yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat dan seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ngaji kitab Masail Abu Laits atau yang kita kenal dengan kitab Qatrul Ghais. Sebelum kita memulai dan melanjutkan pengajian kita membaca dulu surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini khususnya, dan juga kepada guru-guru kita semua, kepada seluruh ulama yang menjadi warasatul anbiya, terutama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita dibukakan pikiran dan hati kita untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bacakan dulu teks Arabnya. Kemudian di saat membaca teks Arabnya, teks kitabnya, kalian memberi harokat di kitabnya bagi yang belum bisa membaca. Kalau yang sudah bisa membaca, nggak usah dikasih harokat. Lalu nanti terjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau istilah di pondok disebut ngalogat. Setelah ngalogat baru kita dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka mal imanu fal jawabu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Ma eta naon? Al imanu ari iman. Fa jawabu maka ari jawabanana amantu eta iman abdi billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah wa kutubihi sareng ka pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang rasulna Allah wal yaumil akhiri sareng kana dinten akhir atau hari kiamat wal qadari sareng kana qadar khairihi tegesna saena qadar wa syarrihi sareng awonna qadar minallahi ta'ala etati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jadi kitab ini metodenya itu tanya jawab, ada pertanyaan, kemudian nanti ada jawabannya. Pertanyaannya itu, apa yang disebut iman? Atau apa yang dimaksud dengan iman? Jawaban di sini, iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qadar. 6. Kita mengenalnya yang 6 ini itu sama dengan rukun iman. Karena rukun iman kita pun 6. Iman kepada Allah, malaikat,
ya. Kitab, Rasul, ya. Terus hari kiamat dan qada dan qadar. Ini sama dengan rukun iman. Karena orang yang iman kepada Allah tapi kok nggak iman kepada hari akhir, ya berarti belum sah imannya. Iman kepada Allah tapi nggak iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya nggak sah imannya. Dia bakal mendapatkan atau bisa mengetahui adanya Allah dari siapa kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi yang mengajarkan kepada sahabat, para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in terus kepada penerus kepada ulama sampai ke guru kita, sampai ke kita semua, Nah, jadi iman itu kalau misalnya ada yang nanya iman itu apa sih? Ya udah. Itu iman itu inti atau pokok daripada iman kita itu adalah apa yang ada di dalam rukun iman. Yang rukun iman yang 6 itu kita imani, berarti iman kita sudah cukup. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi? Fal jawabu innallaha ta'ala ahadun hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun baqin khallaqun razzaqun rabbun wa malikun bila syarikin wala didda wala nidda. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun billahi ka Gusti Allah. Fal jawabu maka ari jawabanana innallaha ta'ala sanyanyana Allah ta'ala ahadun eta hiji esa hayyun anu maha hirup alimun anu maha uninga maha tahu qadirun anu maha kawasa muridun anu ngresakeun sami'un anu maha nguping basirun anu maha ningali mutakallimun anu cumarios yang berfirman baqin anu langgeng khallaqun anu seueur nyiptakeun razzaqun anu seueur masihan rizki rabbun anu ngatur wa malikun sareng anu ngarajai anu memiliki bila syarikin kalawan tanpa aya sekutu wala didda sareng teu aya anu ngabandingan wala nidda sareng teu aya anu nyarupaan. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya kita iman kepada Allah? Mengimani Allah itu gimana sih? Nah, mengimani Allah itu, pertama kita percaya bahwa Allah itu satu. Allah itu esa. Di dalam kitab Tijan itu, yang kalian juga udah pada ngaji, esaknya Allah atau ahadnya Allah itu, ahadun fi dzatihi. Zat Allah itu ya hanya satu, wala yatajazza, dan tidak terbagi-bagi. Zat Allah itu satu, tidak terbagi-bagi, dan tidak terdiri dari beberapa bagian. Zat Allah. Wa ahadun fi sifatihi. Sifat-sifatnya Allah itu, ya hanya Allah yang bersifat seperti itu. Hanya Allah yang bersifat
sempurna seperti itu. Misalnya Allah bersifat qadir, berkuasa. Ya Allah yang betul-betul berkuasa, yang menguasai. Loh, bukannya manusia juga ada yang berkuasa? Ada yang berkuasa, tapi kekuasaan manusia tidak seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu maha mulia, terhormat. Bukannya manusia juga ada yang terhormat? Ada. Tapi terhormatnya manusia itu kan karena Allah. Terhormatnya manusia itu karena Allah. Dan terhormatnya manusia tidak akan seperti terhormatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadun fi dzatihi, esa di dalam zatnya. Ahadun fi sifatihi, esa di dalam sifat-sifatnya. Wa ahadun fi af'alihi, esa atau satu di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kita lihat alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Dan sampai sekarang tidak ada makhluk yang mampu menciptakan satu pun seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena hanya Allah yang mampu untuk seperti itu. Mengimani Allah satu, kita percaya, meyakini bahwa Allah itu satu, esa. Hayyun, Allah itu maha hidup. Maksudnya maha hidup. Ya kalau Allah mati, masa Allah bisa mencipta? Kalau Allah mati, masa Allah bisa memberi rezeki dan lain sebagainya. Alimun, Allah itu maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu ya tidak diawali dengan belajar. Nggak seperti santri di pondok. Nah. Kalian di pondok itu kan belajar. Kalian yang mau belajar ya akan dapat ilmunya, akan tahu. Kalau tidak belajar ya nggak bakal dapat ilmu. Dan Allah itu ya maha tahu. Dan taunya Allah itu tidak diawali dengan belajar seperti makhluk. Qadir, maha kuasa, mampu untuk melakukan apa saja. Apa saja. Allah menciptakan makhluk seperti apapun, mampu. Makanya salah satunya kalau kita waktu dulu ngaji kitab yang menjelaskan tentang keadaan surga neraka, terus yang sedang mensifati bentuk-bentuk dan sifat-sifat malaikat, itu kan aneh-aneh. Apa Allah mampu? Ya mampu. Jangankan Allah menciptakan sesuatu yang mampu terbayangkan oleh pikiran manusia, yang tidak terpikirkan oleh manusia pun Allah mampu. Karena Allah maha kuasa, maha. Muridun, yang berkehendak anu ngeresakkeun. Allah itu ya semua yang ada di alam semesta ini kan kalau tidak ada rencana, kalau tidak ada kehendak, keinginan, rencana, ya tidak akan terjadi. Nah, buktinya ini semua ada, buktinya ini semua alam semesta ini ada dengan megahnya alam semesta, dengan kokohnya alam semesta, dengan berbagai macamnya. Ini bukti bahwa Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Pendengaran Allah itu ya tidak seperti pendengaran manusia. Pendengaran Allah itu tidak seperti pendengaran manusia. Ya, sekarang manusia itu kan mendengar karena Allah ciptakan manusia mempunyai kuping, punya telinga. Kalau telinganya nggak sehat saja, jangankan nggak ada telinganya nggak sehat saja kan udah nggak ngedengar. Apalagi kalau nggak dikasih telinga. Dan pendengaran manusia itu dengan alat yang Allah berikan telinga ini, terbatas sekali. Terbatas sekali. Contoh kalian misalnya lagi diam di kobong satu, terus teman kalian yang lagi bisik-bisik di kobong dua, kan itu nggak bakalan kalian dengar. Tapi maha mendengarnya Allah, pendengarannya Allah ini dengan sifatnya Allah Sami'un, Allah maha mendengar yang ada dimanapun, kapanpun, apa yang dilakukan atau dibicarakan oleh makhluknya, Allah pasti mendengarnya. Karena Allah maha mendengar. Basirun, Allah maha melihat. Kembali lagi, penglihatan manusia itu kan karena dengan adanya Allah ngasih kepada kita mata. Kalau nggak ada matanya, ya nggak bisa melihat. Penglihatan manusia itu bisa aja matanya ada, tapi matanya rusak, ya nggak bisa melihat. Dan penglihatan manusia itu sangat terbatas. Malam-malam matikan lampu, gelap nggak kelihatan.
Siang-siang antara kobong satu ngelihat teman-teman yang ada di kobong dua, karena terbatas dengan tembok kan nggak bakalan kelihatan. Tapi Allah yang basirun, Allah maha melihat dimanapun kita sedang berada, dan kita lagi ngapain aja. Mau gelap, mau terang, mau di lapangan terbuka, mau di ruangan yang besar, mau ngumpet sekalipun di dalam ruang yang sangat kecil, Allah maha melihat. Kita lagi berbuat baik, kita lagi berbuat jelek, semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutakallim, Allah itu yang berfirman. Bayangkan, kitab-kitab wahyu yang Allah berikan itu kan bukan hanya Al-Quran. Yang wajib kita ketahui aja sudah 4. Nabi dan Rasul yang dikasih wahyu oleh Allah itu kan bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang sebelumnya juga pada dapat wahyu, pada dapat ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dari siapa? Ya dari Allah. Karena Allah mutakallim, yang berfirman. Nah, berbicara. Baqin, yang tetap. Langgeng seorang Sunda, yang tetap. Tetap gimana? Ya Allah itu nggak ada ujungnya. Allah itu nggak ada ujungnya. Manusia ini, hidupnya manusia, hidupnya makhluk, itu kan sudah dicap di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang hidup, semua makhluk yang dikasih nyawa oleh Allah, itu dha'iqatul maut. Pasti akan merasakan mati. Kita hidup ini kan untuk mati. Karena kita hidup terbatas. Manusia ini hidupnya terbatas. Dibatas oleh siapa? Ya oleh Allah yang punya hidup kita, yang mempunyai hidup kita. Oleh Allah yang mengatur hidup kita. Hidupnya manusia terbatas. Sedangkan Allah baqin. Allah itu tetap. Nggak bakal ada mati. Nggak ada akhirnya untuk Allah. Wal awal wal akhir. Yang manusia itu ada akhirnya, ada batasnya. Allah itu tidak ada. Kan? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu pasti akan hancur. Segala sesuatu pasti akan rusak, akan habis. Kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah itu khallaqun, yang banyak mencipta. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yang sudah terlihat oleh kita, yang belum terlihat. Bahkan sekarang kita lagi pandemi Corona atau COVID-19. COVID-19 ini virus nggak kelihatan sama mata telanjang kita. Tapi baru kelihatan kalau udah pakai alat mikroskop atau apa. Nah itu yang menciptakan siapa? Ya Allah. Itu bikinan manusia. Ya, wasilahnya dibikin manusia. Kalau Allah tidak menakdirkan, bisa hidup nggak itu virus? Nggak bakal. Kalau Allah tidak menakdirkan, jadi nggak itu virus? Nggak bakal jadi. Karena Al-Khallaq, Al-Khaliq, yang banyak mencipta, yang maha mencipta, itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga Razzaqun, yang maha pemberi rizki. Semua rizki manusia itu sudah diatur. Selama manusia masih hidup, berarti jatah rizkinya masih ada. Berarti jatah rizkinya masih ada. Oh, sekarang rame kan kita. Sekarang lagi adanya pandemi corona ini. Ada orang yang bilang dengan corona ini bukan hanya manusia yang menjauh. Duit pun menjauh. Bukan hanya manusia yang menjauh, tapi duit juga menjauh. Terserahlah duit mau menjauh. Yang penting kita masih hidup. Butuh makan ya ada gitu. Ya, pengen makan apa ada. Benar seperti itu. Karena Allah yang ngasih rezeki kita itu ya Allah. Lihat di dalam salah satu ayat Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustawda'aha wa mustaqarraha. Astagfirullah. Kebalik nak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Al-ayah, sadaqallahul azim. Di dalam salah satu ayat Al-Quran itu kan gitu. Semua binatang yang melata, semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini, 'alallahi rizquha. Itu rizkinya ada. Yang membagi rizki, yang ngasih rizki itu adalah tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak usah
dengan adanya seperti ini jangan banyak beban, jangan banyak hariwang. Malah nanti bikin stres. Kalau stres nanti imun tubuh kita jadi menurun, nanti malah kita kena penyakitnya. Perbesar tawakal kepada Allah, kuatkan tawakal kepada Allah. Di sisi lain, di saat kita mengetahui, meyakini bahwa Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki itu adalah Allah, maka di saat kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, di saat kita dapat kesempatan dari Allah, kok ada kelebihan rezeki kita, rezeki yang Allah berikan ke kita ini kok ada lebihnya, ada lebih makanan, ada lebih minuman, ada lebih buah-buahan, ada lebih tenaga, ada lebih uang. Terus kita pernah ngasih ke orang lain, kita pernah ngebantu orang lain. Ingat, hanya Allah Ar-Razzaq. Yang memberi rezeki itu hanya siapa? Allah. Kalau misalnya kita pernah ngebantu ke orang lain, kemudian orang yang kita bantu kok sikapnya misalnya kurang enak, ya sudah, nggak apa-apa lah. Karena yang memberi rezeki kepada manusia itu siapa? Allah. Justru kalau memang kita pernah ngasih bantuan kepada orang lain, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Aku sudah engkau percaya dijadikan menjadi sebagian hambamu yang menjadi kepanjangan tanganmu untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Tinggal disyukuri kepada Allah. Adapun orang yang kita ngasih nanti mau membalas baik, adapun yang orang kita kasih itu malah nggak membalas baik, malah jelek kepada, itu urusan, bukan urusan kita. Urusan kita kalau memang ada lebih, kita berbagi kepada orang lain. Makanya beramal dan beribadah itu harus ikhlas. Ikhlas melakukan semua itu hanya dipersembahkan untuk siapa? Allah. Ikhlas melakukan semua itu hanya dilakukan karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq, Allah juga Rabbun, yang maha mengatur, maha memelihara. Kemarin di pertemuan yang kemarin, di saat di muqaddimah, di saat menjelaskan tentang Rabbul Alamin, di situ sudah dibahas tentang Rabbun sedikitnya. Karena memang ya Rabbun itu begitu, dan Allah itu mengelola, yang mengelola dan mengatur semua alam semesta, semua makhluk yang Allah ciptakan. Allah itu menciptakan makhluk untuk culjen, kurang Sunda. Untuk naon? Culjen. Dibikin, setelah dibikin dibiarin enggak? Untuk cos leos, cos ngaleos ini, untuk begitu. Tapi Allah itu gimana? Ya Allah yang menciptakan, ya Allah yang mengatur, ya Allah yang memperhatikan, Allah yang memberi rizki. Bahkan di ayat yang tadi saya bacakan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah pun mengetahui nanti makhluk yang Allah ciptakan ini hidupnya mau di mana. Nanti makhluk yang Allah ciptakan ini waktu dan tempat matinya di mana. Itu Allah sampai ke sana. Pengaturan Allah itu sampai ke sana. Karena Allah itu betul-betul Rabbul Alamin, yang mengatur dan mengelola seluruh alam. Wa malikun, dan Allah itu yang yang merajai, yang berkuasa. Tidak ada yang bisa melawan Allah Ta'ala. Bila syarikin, Allah itu tidak ada sekutu, tidak ada, ya makanya orang yang mensekutukan Allah, orang yang musyrik kepada Allah, itu termasuk ke dalam dosa yang besar. Karena Allah itu tidak ada yang, ya Allah hanya satu. Kalau Allah punya teman, nanti gimana kalau misalnya kita punya permintaan, ya Allah aku pengen ini dan itu, satu, ya Allah aku berdoa, permintaanku, doaku yang sekarang ini, pertama aku pengen ini, pertama, kedua aku pengen ini, ketiga. Nah terus pas kita minta ternyata yang sekutunya Allah ini, yang temannya Allah ini, itu sama pertanyaannya. Itu yang akan didahulukan siapa? Kita dulu apa? Ya pasti ngedahulukan. Rugi ya kalau punya Tuhan seperti itu. Dan kita harus beruntung, harus betul-betul bangga di saat kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahidun la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Allah hanya satu, esa, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Karena kalau ada sekutu yang, ya berarti Allah apes. Berarti Allah nggak terlalu keren gitu. Nggak terlalu keren. Wala didda, wala nidda, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa membandingi Allah, apalagi bisa menyamai Allah. Membandingi, menyamai di dalam apa? Di dalam segala halnya. Di dalam segala hal, di dalam zatnya,
di dalam sifat-sifatnya, di dalam pekerjaan, semuanya. Allah itu hanya satu. Jadi intinya di dalam cara kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu yang esa, Allah yang maha hidup, Allah yang maha tahu, maha kuasa, Allah yang berkehendak, maha mendengar dan melihat, Allah juga yang berfirman, Allah yang tetap, Allah yang abadi, Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, Allah juga sebagai pengatur, dan tidak ada yang bersekutu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang membandingi, juga tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hari ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.